dari bidang pendidikan. Yang pertama dari bidang pendidikan, Nyonya Tati Nurhati SPD MPD. Ini ibunya ya. Kemudian yang kedua dari bidang kesehatan, Nyonya Sistiwati AMD. Yang ketiga dari bidang sosial, Nyonya Istiqomah SIKO. Yang keempat dari bidang Transibun dan Linmas, Tuan Muhammad Maulana. Yang kelima dari bidang pekerjaan umum, Tuan Edi Andrian Esos. Dan yang keenam dari bidang perumahan rakyat, Tuan Suroto SM. Baik, itu dari keenam materi kita pada hari ini. Yang pertama akan dimulai dari bidang pendidikan. Ada Nyonya Tati Nurhati SPD MPD dengan hormat disilakan. Grogi saya banyak orang ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Posyandu Kecamatan Semangat Jaya, dan yang kami hormati Ibu Ketua Tim Posyandu dari Desa Kecamatan Semangat Jaya yang baru saja dilantik, dan yang berbahagia para kader Posyandu Kecamatan Semangat Jaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada pagi yang indah ini diberikan kesempatan berkumpul untuk berbagi ilmu, tolak ilmi, katanya Ibu bersama-sama kumpul di aula kecamatan dalam keadaan sehat, dan di acara pengunduhan ketua dan pengurus tim penggerak posyandu desa se-Kecamatan Semangat Jaya periode 2025-2030. Bapak Ibu sekalian, mohon izin para senior, para sesepuh senior saya terutama yang ada di sana, ada Bu Renata, ada Ibu Rusianti, ada enggak ya? Pokoknya di atas senior saya, mohon izin, bukan bermaksud saya menggurui, karena di sini kita akan berbagi ilmu. Ilmu yang akan saya sampaikan ini juga sedikit yang akan saya sampaikan sesuai dengan apa yang sudah saya dapatkan. Mudah-mudahan ilmu sedikit ini nanti akan memberikan wawasan terbaru untuk Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut aja ya, langsung sosialisasi Posyandu 6 SPM bidang pendidikan PAUD, mewujudkan anak usia dini sehat, cerdas dan berkualitas. Berapa waktu yang diberikan ke saya Mbak MC? 5 menit. Ya, oke. 5 menit ya. 5 menit. Next. Latar belakang, anak usia dini membutuhkan layanan terpadu. Posyandu dan PAUD berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Kemudian pemerintah menerapkan pelayanan dasar melalui 6 SPM. Diperlukan kerjasama keluarga dan masyarakat. Next. Pengertian posyandu dan PAUD, yang pertama adalah posyandu. Bapak Ibu semua pasti sudah paham semua apa itu posyandu, terutama para kader-kader yang sudah berpengalaman 2 tahun ya di bidang posyandu, kader posyandu. Satu, pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Yang kedua, fokus pada ibu hamil dan balita.
Berikutnya PAUD, pendidikan anak usia dini, usia 0 sampai 6 tahun. Yang kedua, pengembangan kemampuan dasar anak. Next. Apa itu 6 SPM? Bapak Ibu sudah tahu 6 SPM itu apa? Ada yang tahu? 6 SPM itu adalah ada standar pelayanan minimal. SPM itu sendiri adalah standar pelayanan minimal, pelayanan dasar yang wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya untuk apa? Yang satu, yang pertama adalah menjamin hak dasar anak. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ketiga, mendukung tumbuh kembang optimal. Kemudian ada 6 SPM bidang pendidikan PAUD. Yang pertama adalah tugas para Bapak Ibu sekalian untuk para kader ya. Pendataan anak usia dini, kemudian pemantauan tumbuh kembang biasanya dilakukan di posyandu. Kalau selama ini posyandu hanya fokus pada kesehatan ya. Nah, sekarang kita digabungkan posyandu di bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga, layanan kesehatan dasar, stimulasi pendidikan dan pengasuhan, perlindungan anak, dan pelibatan orang tua dan masyarakat. Next. Peran posyandu dalam PAUD apa saja? 1. Memantau kesehatan dan gizi anak. Kedua, pengukuran berat dan tinggi badan. Pengukuran dan tinggi badan ini biasanya dilakukan hanya di posyandu, tapi sekarang di tingkat pendidikan di sekolah-sekolah itu sudah kita lakukan, terutama dari mulai PAUD, SD, kalau SMP nggak tahu, masih ada pengukuran atau enggak yang seperti ini. Kalau kami di sekolah dasar masih. Kemudian yang ketiga, edukasi gizi dan pola asuh. Yang keempat, deteksi dini stunting. Yang kelima, mendukung kesiapan sekolah. Peran orang tua apa aja? 1. Membawa rutin membawa anak ke posyandu. Kemudian mendukung kegiatan PAUD. Yang ketiga, memberikan stimulasi belajar di rumah. Yang keempat, menjaga kesehatan anak. Dan yang kelima, menjadi teladan yang baik. Manfaat programnya adalah bagi anak: 1. Sehat dan aktif belajar. Kemudian tumbuh kembang yang optimal. Ketiga, siap masuk sekolah. Dan bagi orang tua, manfaat bagi orang tua, yang pertama adalah mendapatkan edukasi. Yang kedua, memahami kebutuhan anak. Next, Aisyah. Harapan bersama. Pertama, anak cerdas, anak sehat, anak cerdas dan berkarakter. Meningkatkan partisipasi masyarakat, sinergi posyandu, PAUD dan pemerintah desa. Penutup, bentar banget ya, sampai 5 menit berarti ya. Penutup, anak sehat dan cerdas dimulai dari layanan yang terpadu. Mari memajukan program posyandu 6 SPM ini, khususnya di bidang pendidikan PAUD dan lainnya untuk semua bidang posyandu 6 SPM, agar semua anak berusia 3 sampai 6 tahun di Sematu Jaya siap sekolah, sehat dan percaya diri. Kenapa penting? Karena anak yang dapat stimulasi tepat sejak dini 70% lebih siap belajar baca tulis itu di tingkat sekolah dasar. Karena jika kita lepas mereka tertinggal, dan kader posyandu 6 SPM adalah garda terdepan yang paling terpercaya di masyarakat. Salam sehat, salam bahagia, dan selamat berkarya untuk para kader semuanya yang baru diganti dan semua kader kecamatan Sematu Jaya. Terima kasih. Penutup saya mau kasih pantun nih. Bilang cakep ya Bu, cakep atau sega? Biasanya sega atau cakep Bu? Kalau bantu sega. Pergi ke kebun, petik buah jambu. Jangan lupa bawa keranjang. Kader 6 SPM mari bersatu, maju PAUD Sematu Jaya sekarang. Terima kasih. Saya akhiri bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan.
sekali lagi ya untuk materi kita yang pertama. Kita lanjutkan ke materi kita yang kedua dari bidang kesehatan kepada Nyonya Sulfiawati akan Dekan dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya Ibu Bapak. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Saya tidak menggurui. Kita belajar bersama-sama karena ini program pemerintah yang terbaru, tapi pelaksanaannya sebenarnya program lama. Cuma judulnya yang berbeda kayaknya dulu ya. Semangat Ibu Bapak-bapak. Semangat kita belajar dan belajar. Jangan kalah dengan anak-anak kita. Oke? Oke. Saya nggak berpanjang lebar karena sudah diwakili Ibu Nur. Saya langsung slide-nya aja. Nah ini Posyandu 6 pilar bagian kesehatan. Ya ini namanya Posyandu itu sebenarnya dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Ya. Kalau dulu hanya dibidangi oleh kesehatan, sekarang ada 6 pilar. Bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang keamanan, bidang ketertiban ya. Satunya apa? Perumahan rakyat, ya betul. Nah, kebetulan saya diwakili untuk kesehatan. Kebetulan karena basic saya adalah di bidang kesehatan. Nah, Posyandu itu kalau di kesehatan ibu-ibu dari mana? Dari mulai bayi. Amin. Balik ya. Dari mulai amin. Terus ibu melahirkan, ibu nifas, bayi, balita, remaja, lansia lagi. Produksinya tetap ibu yang reproduksi. Itu tetap baru lansia. Jadi di kesehatan ini dari mulai diproses sampai lanjut usia. Itulah kerjaannya ibu-ibu di Posyandu 6 pilar ini. Nah tugasnya apa? Tugas ibu-ibu nanti di desa adalah promotif. Promotif itu promosi ya Bu, penyuluhan. Preventif adalah pencegahannya. Selanjutnya itu nah kalau ini mau berhasil gimana Ibu? Kita melibatkan siapa aja? Ada kader, ada petugas kesehatan, dan ada masyarakat. Kita dibentuk kader Bu, nggak ada masyarakat untuk bergerak. Berhasil nggak Bu? Tidak ya. Kita harus bersinergi. Oh ya. Nah ini SPM ini adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar. Berarti pelayanan dasar aja menjadi hak setiap warga negara, dilaksanakan pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi pelayanan yang di dasar itu adalah desa. Tujuannya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat desa itu juga. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Nah, pilar 1 ini mengenai kehamilan ya Bu. Pemeriksaan kehamilan sekarang berapa kali Bu minimal? 6 kali. 6 kali pemeriksaan. 2 kali dapat USG, 2 kali pemeriksaan lab ya. Jadi 6 kali minimal. Tapi alhamdulillah di Sematu Jaya setiap bulan ikut Posyandu ya. Yang kedua, pemantauan gizi ibu hamil. Pemantauan gizi ibu hamil itu melalui apa Bu? Peningkatan berat badan. Dari desa ada bantuan apa Ibu? Terima kasih ADD ya. Apa Bu? PMT lokal. Dan apa Bu? Dapat susu ya. Saya lihat itu dari desa ada susu, ada bantuan yang lainnya buah-buahan. Semoga tahun 2026 masih ada dana dari desa untuk perbaikan gizi ibu hamilnya. Yang kedua adalah ketiga pemberian tablet tambah darah. Ini saya tekankan masih banyak persepsi masyarakat kalau minum tablet tambah darah itu menaikkan tekanan darah. Mohon maaf ya Ibu Kader, karena Ibu Kader di bidang kesehatan dan tablet darah tidak menaikkan tekanan darah, tapi membantu pembentukan sel darah merah di tubuh kita tidak kekurangan supaya ibu menghindari perdarahan dan anemia
selama kehamilan. Ingat Bu, zat besi tidak menaikkan tekanan darah. Tuh, harus difokuskan ke masyarakat kita ya. Yang selanjutnya adalah edukasi persiapan persalinan aman. Jadi ibu-ibu hamil diedukasi atau dikasih konseling ya, bisa berbentuk kelompok, bisa sendiri, diedukasi. Ayo ibu, persalin yang normal, yang bagus adalah minimal di Polindes. Kalau ibunya bermasalah harus di rumah sakit yang punya dokter ya. Selanjutnya, nah imunisasi lengkap dasar Bu. Kalau dulu cuma apa Bu? BCG, DPT, polio, IPP baru ya. Ya, DPT, polio, HPO, terus apa lagi Bu? Campak ya. Sekarang ada penambahan rotavirus, IPV. Yaitu penambahannya ini termasuk imunisasi dasar yang harus ditambah. Kalau perempuan sekarang dapat apa Bu? HRV ya, yang imunisasi untuk pencegahan kanker leher rahim atau kanker serviks usia anak kelas 5 dan kelas 6. Yang selanjutnya adalah pencegahan stunting. Stunting kita sampai April ini terdapat semua sekecamatan dari awal Januari 23 orang sekarang menjadi 16 orang, mengalami penurunan 5. Ini PR kita untuk mengayu-ayu, mengedukasi, memberi makanan tambahan ke ibu-ibu yang anaknya kena stunting untuk selain pemenuhan gizi juga ada pemeriksaan ke dokter ya kalau ada anak ini stuntingnya disebabkan karena penyakit. Saya kasih waktu 5 menit tapi lebih deh. Nah ini pemberian vitamin dan edukasi gizi. Pemberian vitamin ini untuk ibu hamil perlu ya Bu? Perlu. Karena anak kita stunting dan enggaknya didapat dari ibu hamil ini minum vitamin atau tidak. Tapi kadang-kadang ibu kita ada yang nggak bisa minum vitamin. Banyak vitamin ya Bu yang nggak ada rasa banyak. Jadi ibu hamil yang paling penting itu untuk kecerdasan otak anaknya, cadar enggaknya tuh di 0 sampai 3 bulan. Setelah itu membesarkan saja ya. Nah itu pentingnya di situ. Mbak. Nah ini pilar ketiga dan 4 adalah remaja dan usia produktif. Untuk remaja kami kemarin sudah ada membentuk di sekolahan ya Mbak, dari ibu yang mungkin di bidang kesehatan. Ke posyandu remaja masih di SMP SMA, tapi untuk sekarang ini kita digabung menjadi satu Bu, karena kita membentuk posyandu ILP. Jadi ILP itu posyandunya gabung, posyandu balita dan posyandu. ILP-nya itu sekarang nggak dari lansia ya Bu, sebenarnya ILP ini dari remaja sampai lansia. Jadi dia rukun jadi satu di acara posyandu ini tadi, namanya posyandu ILP. Di situ. Nah ini apa? Pencegah. Kalau di sekolahan kami setahun memberikan 2 kali pemberian tablet tambah darah. Biasanya diminum 1 bulan. Itu untuk anak remaja SMP dan SMA untuk apa? Mencegah supaya nggak terjadi anemia dan melahirkan prematur ibu. Karena ada apa? Masih ada tingginya angka kehamilan di usia remaja. Ya, masih di bawah umur, karena untuk tahun sekarang anak-anak diperbolehkan menikah itu umur 19 tahun ya Bu. Jadi kami ini termasuk preventif ya Bu. Kalau pemberian tanda tambah darah ini preventif, pencegahannya jadi pemberian di anak SMP dan SMA. Yang sekarang adalah screening penyakit tidak menular, itu disebut dengan apa Bu? Kalau di posyandu ILP Bu, penyakit tidak menularnya apa? Di posyandu yang itu Bu, itu yang disebut ILP-nya itu tidak menularnya di sini, ya. Di sini pemeriksaan apa Bu yang tidak menular Bu? Ibu-ibu kades siapa tahu? Yang tidak menular di biasanya Bu, ibu-ibu kades yang menyediakan nih, Bapak kades ada ya? Apa Bu? Gula, kolesterol, asam urat, hipertensi, itu adalah penyakit tidak menular. Pinter kan? Keren ya? Promosi pola hidup sehat. Nah ini PR bagi kami nanti melatih ibu-ibu untuk tampil penyuluhan di depan ya, pakai lembar balik gitu ya.
Untuk kadernya begitu, nanti kalau ibu kadernya mau ikut lomba tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi, kita pakai lembar balik atau puncak. Nah ini adalah promosi, tadi benar ya, kan ya? Nah lansia, nah ini kesehatan lansia ini yang terfokus sekarang adalah pelayanannya itu masih pemantauan tekanan darah tinggi dan gula. Kenapa ini masih diutamakan? Karena masih tinggi pencetus meninggalnya rata-rata usia produktif dan lansia ini adalah gula dan hipertensi. Ya Bu, gula dan hipertensi. Jadi ibu-ibu harus jaga pola makan, terutama di usia 40 tahun ke atas, karena semua organ tubuh kita mengalami apa Bu? Kalau sudah menua Bu? Penurunan. Jangan lupa minum air putih ya Bu. Ya. Nah ini deteksi dini penyakit menular dan tidak menular. Untuk deteksi dini penyakit menular, izin ibu, mohon nanti ibu yang wanita yang sudah menikah, kami nanti bulan November kalau nggak Oktober ya, Mbak ya. Nah, kalau nggak Oktober, November ada HPP DNA ke desa-desa, tolong ibu ikut. Karena HPP DNA ini pemeriksaannya lebih bagus lagi dari Pasmir. Kalau periksa sendiri 3 juta, kalau kita gratis. Ini untuk mengetahui apakah penjagaan dini, apakah kena kanker serviks atau tidak. Ya, nggak usah malu Bu, lebih baik mencegah ya. Oh ya, ya oke. Nah ini pencegahannya, kalau ini ada yang tahu, nanti pemeriksaannya bisa untuk mencegah yang akan datang. Kalau anak-anak kecil, kita sudah ada vaksinnya Bu tadi, usia kelas 5 sama kelas 6 SD ya. Kalau untuk kita yang sudah menikah ini dengan pemeriksaan HPV DNA. Ini kalau ibu positif dirahasiakan kok Bu. Ibu paling akan dipanggil satu-satu oleh dokternya dan akan dilakukan pengobatan selanjutnya ke Pangkalan Bumbu. Ini pemeriksaannya diantar ke Bangkalan Bumbu kita. Nggak apa-apa Bu, kami sudah semua kemarin tahap pertama. Tahap kedua nanti bulan Oktober kalau nggak November. Ini lebih bagus dari IVA maupun Pap Smear. Ya, ibu-ibu nggak mau ya? Nggak mau kita menghindari. Karena ini nggak cuma dari hubungan suami istri Bu menularnya. Dari virus HPV ini. Virus itu kapan datang bisa. Jangan takut Bu, jangan takut, jangan malu. Paling yang meriksa dokternya sampai dibantu oleh bidan 1. Iya. Kita jemput bola Bu, sudah datang ke desa-desa gratis. Kalau sendiri 3 juta lebih mungkin. Daripada mati. Kalau untuk tidak menular, alhamdulillah terima kasih ya, tadi dari desa sudah membantu alatnya. Nah ini selanjutnya adalah peningkatan hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat ibu, ini musim demam berdarah. Banyak kalau saya di depan ini Bu. Ini musim demam berdarah, ingat kaleng-kaleng atau botol-botol yang terbuka ada airnya mohon dikubur atau dibakar, karena jentik nyamuknya hidup di air yang bersih. Kalau ibu-ibu yang punya pot bunga, bawahnya itu kalau pakai alas buat ya, ada jentik-jentiknya, tutup dikubur ya. Bisa slide. Nah ini peran strateginya apa? Mendekatkan akses pelayanan kesehatan, meningkatkan partisipasi masyarakat, membantu pencapaian target SPM kesehatan, mewujudkan masyarakat sehat dan mandiri. Insya Allah Bu, kalau tadi sudah dilaksanakan, otomatis masyarakat kita akan mandiri dan hidup sehat. Terima kasih atas waktunya. Ada pertanyaan nggak Bu? Atau sudah? Mohon maaf bila ada kata dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kita berikan aplaus sekali lagi untuk kepada kita yang kedua. Oke, kita lanjutkan pada materi yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu bidang sosial. Kami persilakan kepada Nyonya Istiqomah SAM dengan hormat disilakan. Mohon izin ucapkan beserta dan teman-teman semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh, kok gitu, Bro? Gimana? Oh, ini. Oh iya, gini nanti ya jawabnya. Kalau saya bilang selamat pagi. Posyandu 6 bidang SPM siap melayani. Gitu ya. Kewajiban. Loh, memang itu slogannya, Ibu, silakan nanti searching. Ya, Ibu semua ya. Ibu-ibu sama masnya tadi ada nanya, bapak-bapak. Udah berapa apa masing-masing? Yang di belakang. Mas, nanti tak panggil bapak, komplain lagi, Bu, saya masih muda loh. Kenapa dipanggil bapak? Baik, saya ulang ya. Selamat pagi. Posyandu 6 bidang SPM siap melayani. Gitu. Harus beres. Ya enggak? Baik, sebelum saya memulai sosialisasi ini, presentasi kami, kita berdiri sejenak. Kayaknya ini tegang semua. Tenang, enggak kan saya tanya. Berdiri, Bu. Mas, Mbak, Ibu semua silakan berdiri. Kita ice breaking sebentar. Apa itu ice breaking? Biar gak tegang. Ibu-ibu dan teman-teman semua biar gak tegang. Sudah berdiri semua? Sudah? Sampai ke belakang sudah? Oke. Sekarang tangannya ke depan. Jangan sampai kena temannya di depannya ya. Nah, dua-duanya. Ya, kita semua berdiri sebentar. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3. Stop. Ada yang nyeri-nyeri enggak? Mohon maaf, saya ini bukan bidang kesehatan. Nanti kalau ada yang nyeri ataupun apa, silakan konsultasi ke Bu Camat atau Bu Sulis, karena beliau yang lebih tahu. Selanjutnya ada kanan. Semua, ya ada kanan mana? Udah, tangannya taruh di pundak temannya, di depannya. Oke, saya beritahu dengan yang ketiga, berbiji. Belum. 1, 2, 3, biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Sekarang hadap kiri. Iya. Sudah. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Oke, sekarang duduk kembali, Bu dan Mas semua. Sudah relax belum? Belum. Lagi nanti diteruskan ke rumah ya. Karena saya lihat mukanya tuh tegang semua. Tenang. Saat ini kami semua itu tidak akan mohon maaf. Kita semua itu kan masih belajar ya, Bu semua sama mas-mas. Kita tidak akan menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Pada kesempatan kali ini izinkan kami, saya istiqomah dari bidang sosial 6 SPM bidang posyandu itu kan ada 6. Saya dari bidang sosial. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Saya sebagai anggota dan koordinator kami Ibu Lestari Teguh Rahayu. Beliau sedang ada kegiatan di Nangabulik, jadi kami mewakilkan. Baik, langsung saja karena tadi sudah dibuka dengan Bu Tati, dilanjutkan Bu Sulis, sekarang saya. Ini sosialisasi pada posyandu bidang sosial. Dari bidang sosial mana saja? Silakan langsungkan. Jadi apa beda-beda apa enggak ini? Kan pasti per orang ya. Ada bidang sosial dan lain sebagainya. Nanti silakan kalau ada apa-apa koordinasikan dengan kami bidang sosial. Oke. Baik, posyandu
sampaikan. Warga rentan di sini yaitu ada 5, 1 disabilitas, lansia, ODGJ, gelandangan, dan pengemis, satunya anak terlantar. Jadi ada 5 ya keluarga rentan itu. Jadi kalau sudah ada masuk di situ berarti bisa. Okay. Next, bidang sosial dalam posyandu yang SPM. Ada yang tahu nggak SPM itu apa? Biasanya nggak tahu apa ini SPM. Kita kasih tahu. Biasanya cuma dia SPM. Nah ini SPM itu standar pelayanan minimal, pokoknya paling minim dari standar pelayanan kita itu. Bertujuan memastikan kelompok rentan yang tadi sudah saya sampaikan itu tadi 5 memperoleh perlindungan dan akses terhadap pelayanan kesejahteraan sosial. Posyandu berperan dalam edukasi pendataan serta fasilitasi bantuan sosial agar tepat sasaran. Dukungannya antara lain A. Komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial. Peran kader, nah ini peran panjenengan semua ya Bu dan Mas, nanti Masnya nggak tak sebutkan komplit ya. Peran kader, 1 memberikan edukasi, jenengan semua nanti memberikan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. Gender di sini dimaksudkan antara lelaki dan perempuan itu sekarang sama, ya tidak ada pengecualian. Kalau kecuali angkat-angkat galang itu harus cowok, gitu ya. Kan kalau cewek kasihan. Kalau hak dan kewajibannya itu kita samakan, gitu ya teman-teman semua. Yang kedua, mendorong penghormatan dan perlakuan yang adil terhadap penyandang disabilitas. Nah biasanya nih kalau kita di suatu tempat kan ada yang mohon maaf sekali disabilitas, itu jangan kita abaikan ya ibu-ibu dan teman-teman semua. Kita dahulukan kalau bisa. Kalau pas di bis jenengan itu duduk ada disabilitas, jangan jenengan tokne itu diabaikan, jangan. Jenengan harus berdiri, dipersilakan yang disabilitas itu duduk. Begitu ya, ini contoh saja. Yang ketiga yaitu mengajak masyarakat membangun lingkungan yang inklusif dan saling peduli. Inklusif itu mengajak biar semuanya jadi satu. Dan kita harus peduli dengan sesama karena ini tadi bidang sosial. Intinya semuanya berkaitan dengan kesosialan, ke masyarakat, ke human to human, ke manusia ke manusia, begitu ya. Yang keempat, mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan sosial dalam menghadapi bencana. B. Identifikasi dan pendataan fakir miskin, masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesehatan keluarga. Peran kader di sini yaitu 1. Mendata keluarga miskin dan rentan di wilayah posyandu. Yang kedua, mengidentifikasi warga yang belum terdaftar dalam program bantuan sosial. Jadi peran kader di bidang sosial nanti seperti ini ya teman-teman semua, mendata siapa sih yang belum dapat bantuan, kira-kira bantuan itu sesuai nggak dengan yang sudah kita berikan. Maksud sesuainya gini, oh si A punya sawit, dia tajir melintir masa dapat bantuan, kan nggak pas. Begitu ya teman-teman, nanti minta tolong yang bidang sosial sambil dicek sambil didata. Yang ketiga, menyampaikan data secara objektif dan sesuai kondisi lapangan. Ketika teman-teman semua saat mendata di lapangan, apabila mendapatkan keluarga rentan tadi, sampaikanlah secara sesuai. Jangan karena teman-teman itu keluarga beliau jadi diajukan bantuan, jangan. Kita harus objektif sesuai dengan real keadaan di lapangan. Kemudian C. Fasilitasi dan penyaluran bantuan sosial. Peran kader 1. Menginformasikan program bantuan sosial yang tersedia. Apabila nanti di desa Panjenengan masih
masing-masing ada bantuan, silakan teman-teman dari bidang sosial itu mensosialisasikan atau menginformasikan kepada yang berhak tadi menerangkan ya, jangan sampai salah sasaran. Jadi peran kader dari kader sosial itu harus benar-benar jeli melihat beliau itu masuk di desil berapa, 1 sampai berapa, 6 ya, 1 sampai 10 ya, 1 sampai 10, 1 sampai 5 itu tidak layak, yang 6 ke atas sudah layak. Jadi yang berhak dapat bantuan itu desilnya 5 ke bawah sampai desil 1 atau miskin ekstrim, begitu ya. Kemudian membantu masyarakat memahami persyaratan administrasi. Yang ketiga, memantau agar bantuan diterima oleh yang berhak. Tadi yang sudah saya sampaikan ya. Langkah-langkah posyandu di bidang sosial yaitu 1. Warga datang ke posyandu dan menyampaikan keluhan terkait layanan sosial yang merupakan cakupan pada SBM bidang sosial, yakni layanan disabilitas tadi yang warga rentan tuh diantaranya ini. Nah, mati. Bentar. Sosial ini ya. Warga datang ke posyandu menyampaikan keluhan terkait layanan sosial yang merupakan cakupan pada SBM bidang sosial, yakni layanan disabilitas, anak terlantar, lanjut usia, tuna sosial, gelandangan dan etnis, dan perlindungan jaminan sosial bagi korban bencana. Next, Mbak Ais, ini nggak usah sampai ke bawah. Nah, ini peran kadernya mendata pemohon terkait keluhan warga tentang cakupan layanan SPM berupa ini nanti ya yang jaringan semua tolong apabila ada yang mengajukan 1 fotokopi identitas diri itu penting, jadinya bisa cek sama petugas PTKS ini masuk desil berapa untuk bisa diadukan. Kemudian yang kedua, penjelasan gambaran mengenai keluhan yang disampaikan. Yang ketiga, surat pernyataan dari pemerintah desa. Kader mereka setelah didata, kader mereka yang sudah disampaikan dari si pemohon tadi, kemudian kader mengunjungi rumah didampingi oleh pemerintah desa apabila mau mengajukan bantuan tadi. Kemudian selanjutnya pemerintah desa baru menindaklanjuti usulan itu. Ini biasa. Nah, ini. Nah, terima kasih. Selesai. Berapa menit, Mbak? Ya, ada comment ya Pak, Pak ada karena sebagian tadi. Nah, apabila teman-teman semua nanti ada yang disampaikan atau dikoordinasikan dengan kami, silakan kontak person kami ada di sini. Silakan nanti dicatat dan dihubungi. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari tadi 3 pematerinya selalu yang bunda ya. Sekarang kita ganti. Kita ganti yang tua. Oke, untuk pemateri kita yang keempat, kita panggilkan dari bidang Klatim dan Linmas, Tuan Muhammad Maulana, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari materi yang sebelumnya. Kali ini saya akan membawakan materi di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tim Posyandu Kecamatan. Kalau kali ini materi untuk kader.
itu bergerak di bidang kesehatan dari balita, remaja, ke lansia. Untuk sekarang transformasi ini ada juga bidang ketentraman dan ketertiban umum yang pengertiannya adalah bidang yang membantu menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, nyaman, kondusif sehingga masyarakat terlindungi dan disiplin dalam menjalankan kehidupan sosial. Kenapa di situ ada kata disiplin? Karena keamanan ketertiban lingkungan itu bukan hanya peran dari kader-kader saja, tapi juga seluruh lapisan masyarakat. Makanya harus disiplin dalam menjalankan norma dan peraturan yang ada di lingkungan masyarakat. Mungkin itu pengertiannya. Kita lanjut. Lalu apa sih kegiatan-kegiatan dari kader? Kalau kita merujuk pada pedoman yang diberikan oleh tim Posyandu Kabupaten, itu sebenarnya ada 5 poin kegiatan. Kenapa di situ ada 4? Karena poin 4 dan poin 5 itu sebenarnya sama pengertiannya. Di sini saya cantumkan 4. Yang pertama itu penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana. Kemudian yang kedua, melakukan komunikasi, edukasi dan memberikan informasi terkait kesiapsiagaan bencana. Ketiga, pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Keempat, pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Untuk fokus kita di Kecamatan Sematujaya itu hanya berfokus kepada poin 3 dan poin 4, yaitu tentang gangguan keamanan. Kenapa kita tidak berfokus pada bencana? Mengingat di wilayah Kecamatan Sematujaya itu sangat minim bencana. Kemungkinan yang terjadi bencana itu ada di Desa Batu Hambawang, itu pun tidak bencana tahunan. Next, Mbak. Poin ketiga, fokus kita pada pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi apa langkah-langkah kita untuk mencegah gangguan ketentraman umum ini? Yang pertama yaitu edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan aman. Tujuannya apa? Untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang nyaman, tertib, damai, bebas dari gangguan keamanan maupun ketertiban umum sehingga masyarakat dapat hidup harmonis dan produktif. Jadi nanti ada edukasi untuk warganya dari para kader, entah itu di kumpulan Yasina atau bentuk apa itu yang ada kumpulannya bisa disampaikan, dihimbau agar tidak ada konflik antar individu atau kenakalan remaja atau apapun itu. Untuk poin kedua, sosialisasi bahaya narkoba, miras dan kenakalan remaja. Ini nanti bisa membuat kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk bahaya narkoba, miras dan kenakalan remaja itu. Tujuannya apa? Untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat khususnya remaja agar menjauhi perilaku negatif yang dapat merusak kesehatan masa depan serta mengganggu keamanan ketertiban lingkungan. Di situ ada kata merusak kesehatan. Merusak kesehatan itu ada 2 faktor, yaitu kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Kalau sudah kecanduan narkoba, miras, kemudian melakukan kenakalan remaja, jika yang dirusak itu kesehatan jasmaninya, bisa dilarikan ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang lain, masih bisa dilarikan. Tapi kalau sudah mental yang diserang, yang dirusak, itu bisa menyebabkan misalnya bayar narkoba, nggak punya uang untuk beli narkoba atau miras, ada dorongan untuk melakukan pencurian. Nah, ini sudah mengganggu pengamanan dan ketertiban lingkungan. Itu perlu dihindari. Kemudian ke poin 4 kita pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Kalau poin sebelumnya itu peran aktif dari para kader, kalau ini peran aktif dari masyarakat, tapi tetap kader mendorong peran aktif masyarakat tersebut melalui apa? Melalui penguatan pos kamling. Jadi ronda-ronda malam itu mulai diaktifkan, kemudian kegiatan satlimasnya setiap ada kejadian harus cepat tanggap, itu juga merupakan penguatan pos kamling. Kemudian penguatan kerjasama dengan aparat terkait. Kader sebaiknya lebih dekat dengan Limas, aparat desa, kemudian kalau ada pemilihan Kaptimnas
mudah lagi menangani permasalahan yang ada di desa. Nah, setelah peran kader dan masyarakat ini berjalan, kok ternyata masih ada kejadian kerusuhan segala apa. Bagaimana kita menindaklanjutinya, yaitu dengan pelaporan dan penanganan cepat gangguan keamanan. Solusi utamanya yang membuat grup WhatsApp. Jadi informasi itu lebih cepat tersampaikan kepada pihak yang menangani. Kemudian untuk para kader diusahakan membuat tim respon cepat. Jadi dia standby gantian. Misalnya seminggu ini siapa yang standby di informasi WhatsApp tersebut untuk menangani permasalahan yang ada. Kemudian bagaimana sih alurnya untuk pelaporan itu? Next, Mbak. Nah, ini diagram alur pengaduan dan tindak lanjut. Pertama, kader juga nanti mensosialisasikan atau mengedukasikan kepada warga ketika ada kegiatan yang mencurigakan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan ketertiban umum, bisa langsung melapor, baik langsung maupun via WhatsApp yang sudah dibuat grup tadi. Kemudian pihak kader jangan sampai menerima mentah-mentah informasi tersebut, tapi diverifikasi dulu apakah permasalahannya ini benar-benar ada, kemudian seperti apa permasalahannya. Nah, baru setelah mendapatkan data valid, baru pihak kader menyampaikan kepada Pemdes atau Kades atau pihak terkait yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jika di lingkup desa tidak terselesaikan, pihak kader bisa langsung melaporkan ke misalnya kecamatan atau ke polsek untuk tindak lanjut yang lebih. Tapi dengan catatan harus dengan persetujuan Kades. Gitu. Oh, juga perlu diingat Bapak Ibu, untuk verifikasi data ketika ada kejadian itu sebaiknya juga didokumentasikan agar apa? Untuk bahan evaluasi dalam penyelesaian masalah di akhir nanti. Mungkinan itu gambaran sedikit apa-apa pengertian dan pekerjaan bidang interaktif di Posyandu ini. Saya Muhammad Maulana, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kepada pemateri kita. Baik, lanjut ya Bu. Masih ada 2 materi lagi. Lanjut nggak nih Bu? Lanjut ya. Oke, yang selanjutnya dari bidang perumahan rakyat kami panggil Tuan Suroto SM dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Sudah kenal belum dengan saya? Baik, kalau belum kenalan dulu. Baik ya, nama saya Suroto. Saya bertempat tinggal berdomisili di Desa Tritunggal, Kecamatan Sumatera Kota Lamando. Alhamdulillah sudah beristri. Cukup 1, jangan banyak. Anak 3. Di sini saya dipercaya di bidang perumahan rakyat bersama teman saya berdiri Mbak Siti Aisyah SAK, sarjana akuntansi. Ya. Baik. Lanjut ya. Pendahuluan teman-teman kebetulan kemudian yang layak merupakan amanat konstitusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2024. Jadi kita bekerja itu Mas atau Pak, itu ada undang-undangnya. Jadi tidak semena-mena kita kerja, tidak ada aturan yang mengikat. Jadi kita bekerja itu ada aturan yang mengikat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Lanjut, Mbak. Definisi dan kriteria RTLH. Apakah itu RTLH? Ada yang tahu, Bu?
tidak layak huni. Jadi tugas kita di perumahan rakyat adalah mendata warga kita, ya, mendata warga kita yang rumahnya tidak layak. Seperti apa sih rumah yang tidak layak huni? Contoh, atapnya sudah pada bocor, dindingnya masih dari papan, dan papannya sudah agak rapuh, lantainya masih tanah. Nah, itu salah satu contoh rumah tidak layak huni. Akan tetapi ya, perlu diketahui, dulu pernah saya cek lapangan bersama TNI dan Polri memberikan bantuan kepada masyarakat itu di wilayah Purwokerto. Sebelahnya itu Bu, rumahnya papan, atapnya ya ada sebagian bocor, tapi nggak semuanya. Lantainya masih biasa. Sampai TNI dan Polri tanya, Mas, kok itu nggak dapat bantuan? Padahal rumahnya masih apa? Atapnya juga sudah pada bocor sebagian, karena gudang yang akan dipakai sebetulnya bukan untuk yang lantainya masih biasa, belum keramik, masih lantai semua. Mas, ini rumahnya tembok Mas, kenapa dapat bantuan? Yang sebelah ini rumahnya kayu, kenapa nggak bantuan? Nggak dapat bantuan. Terus saya jawab apa? Jangan tanya, itu PNS, kontrakannya banyak, terus usahanya banyak, sawitnya banyak, memang belum rencana bikin rumah. Oh, nah, jadi berdasarkan itu, ketika kita mendata itu juga kita harus memilah ini kehidupannya seperti apa. Jadi tidak hanya oh itu rumahnya bapak tidak layak huni baru kita ajukan seperti itu. Jadi nanti ke depan ya tugas kita adalah mendata para kader, mendata rumah, dan nanti dilaporkan ke kami, dilaporkan ke kecamatan. Setelah di kecamatan, nanti kecamatan turun, ya kader kecamatan turun ke lapangan, verifikasi dengan pemerintah desa. Jadi seperti itu alurnya. Lanjut. Nah, ada juga lingkungan bersih, sehat dan produktif. Maksudnya apa? Jadi kita ya rumah sekeliling kita itu wajib hukumnya itu bersih dari sampah, bersih dari air yang menggenang, yang disampaikan Ibu dari kesehatan tadi. Takutnya apa? Kalau misalkan rumah kita itu banyak air menggenang, terus ibarat kata nggak bersih, akhirnya apa? Hidup kita kurang sehat. Menciptakan lingkungan yang produktif. Nah, produktif ini dalam hal misalkan kalau saya rasa saya kurang pantas dan mempunyai sepuluh kalau di sini. Karena apa? Saya yakin ini sudah dilaksanakan oleh ibu-ibu ketika di PKK. Karena hatinya PKK itu adalah masuk di bidang posyandu perumahan rakyat. Jadi tidak perlu saya terangkan, lanjut saja. Nah, saya ini peran kader mengidentifikasi rumah yang tidak layak huni, nah, atap bocor, lantai tanah, verifikasi kurang sanitasi tidak memadai, mendata keluarga berpenghasilan rendah yang membutuhkan bantuan rehabilitasi rumah, membantu menyampaikan informasi program bantuan perumahan kepada masyarakat, termasuk juga menyampaikan persyaratan umum calon penerima bantuan CPB perumahan dan dokumen yang perlu disiapkan calon penerima bantuan perumahan.
Jadi nanti materi ini akan saya share ke kader tiap-tiap desa. Tadi yang sudah saya kirim di Tunggal dengan Purwaja, selebihnya desa lain nanti bisa minta ke Mbak Aisyah terkait dengan file program ini. Jadi biar yang di depan ini tidak terlalu banyak, nanti bisa dipelajari sendiri di rumah. Ini hanya garis besarnya saja. Kenapa? Jujur, kemarin waktu kami pelatihan di Tunggal pun, waktu pemateri seperti ini, bidang perumahan rakyat tidak hadir. Jadi kami hanya disampaikan salinannya dari kabupaten, terus kita disuruh mensosialisasikan ke kader di bawahnya. Jadi di sini bukan maksud menggurui, tapi kita belajar sama-sama. Karena juga kami kurang paham juga terkait dengan materi. Jadi apabila nanti ibu-ibu atau mas-masnya menyampaikan ke kami terkait dengan pendataan rumah tidak layak huni, nah itu akan saya sampaikan juga ke atasan dan nanti juga akan turun ke desa. Jadi peran memberikan edukasi tentang pentingnya ventilasi, pencahayaan dan sanitasi rumah, mengajak keluarga mengelola pekarangan untuk budidaya tanaman pangan lokal, mendorong pembuatan biopli atau resapan air, mengedukasi pemanfaatan pekarangan rumah dengan sistem hidroponik sederhana. Nah ini kalau di Tunggal saya yakin sudah, karena banyak banget di sana pengusaha ataupun rumahnya yang di halaman rumahnya itu ada hidroponik. Jadi bagi desa yang lain bisa, misalkan mau belajar, mau apa, datanglah ke desa Tunggal. Bisa belajar gimana caranya membuat hidroponik, dan di kami pun juga ada pakarnya. Beliau adalah Mas Andri. Mas Andri ini adalah pakar hidroponik Kecamatan Sumatera Jaya, bahkan sampai dipanggil kemana-mana untuk mengedukasi hidroponik tersebut. Jadi contoh dulu, ini saya berikan contoh dulu di pekarangan rumah saya itu adalah sawit dulu. Setelah saya datang ke Tunggal, saya menikah dengan istri saya, rumah itu halaman sawit. Kalau kemarau, 1 bulan saja sumur saya itu kering, saya harus mancing. Nah, setelah saya pikir-pikir, ini kenapa, penyakitnya apa, salahnya apa, kok kami selalu kekurangan air. Ternyata Bu, sawit itu mempengaruhi sangat dengan air. Setelah saya tumbang sawit itu, alhamdulillah sampai sekarang tidak kekurangan air bersih. Nah itu pentingnya wilayah ataupun sekitar halaman rumah itu tidak boleh ditanami tanaman keras. Jadi sekarang saya ganti dengan tanaman buah-buahan, alhamdulillah aman. Contoh lagi Bu, kalau Ibu lewat ke SP1 itu ada tanaman karet yang sebelahnya ada peron, sebelahnya Warung Surabaya. Itu lokasi bapak saya Bu. Dulu karet itu mau ditubang, mau ditanamin sawit, tapi saya bilang apa, mohon maaf Pak, tidak mengurangi rasa hormat karena saya di pemerintahan Pak. Saya kerja di pemerintahan Pak. Karena program pemerintah LU1 pada waktu itu tidak boleh ditanami sawit, maka mau ditunggang. Saya bilang ke bapak saya, jangan Pak. Karena apa, saya malu. Karena apa, saya kerja di pemerintahan, pemerintah punya program seperti ini, kok anaknya sampean kerja di pemerintahan misalnya ya, tapi kok sampean kan program pemerintah nggak boleh, kenapa kamu? Nah itulah salah satu contoh. Jadi mari ya, mari sebelum kita menyuruh orang lain, sebelum kita
mengajak orang lain, kalau menyuruh biasanya tapi kalau mengajak pastikan ada contoh, ya ada contoh. Oh iya, orang itu yang mengajak sudah melaksanakan. Ibarat kata seperti itu. Jadi sebelum nanti ya kita terjun ke lapangan, mulailah dari diri kita sendiri, memberikan contoh kepada masyarakat bahwa yang sebelum program diucapkan ke masyarakat, disosialisasikan, oh iya kita kader sudah seperti itu. Oke, lanjut terima. Jadi kesimpulannya adalah mari kita sama-sama ya, lebih dari ini kayaknya. Mari kita sama-sama mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, untuk melaksanakan program ini sebelum kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang pas, kurang sopan di hadapan Bapak Ibu semuanya, mas-mas, kebaikan, kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik diri saya pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi untuk Tuan Suwoto sudah menyampaikan tentang perumahan rakyat. Oke, satu pemateri kita lagi ya. Masih sanggup ibu-ibu? Bapak-bapak, mas-mas nih belakang bapak-bapak. Masih ada satu materi lagi ya Bu, setelah itu kita bisa pulang. Oke, untuk yang ke-6 dari bidang sosial kami panggil Tuan Edi Andrian Esos dengan hormat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Ibu Keluarga Besar Kecamatan. Saya kira tadi saya materi paling awal, ternyata penutup. Sebelum saya menyampaikan materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Edi Andrian. Ada teman-teman di kantor, ada yang manggil saya Edi, ada yang manggil saya Andri. Jadi nama panggilan silakan Ibu Mas fleksibel aja. Saya dibebantukan sama rekan saya satu orang, namanya Mbak Anis Satruwaisa. Silakan Mbak. Oke, untuk meringkas waktu, kayaknya teman-teman di bidang lain ini slide-nya sedikit dulu. Saya yang paling banyak nih slide-nya, ada 12 slide. Tapi coba saya untuk meringkas penjelasan di bidang pekerjaan umum. Yang pertama, apa itu posyandu? Tadi juga bidang lain sudah menjelaskan pengertian posyandu. Jadi kita samakan persepsi berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu. Posyandu adalah lembaga pemasyarakatan desa atau kelurahan yang menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat. Mungkin ini sepakat karena sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian ada transformasi posyandu. Dulu posyandu itu kan hanya melayani kesehatan ibu dan anak, mungkin biasa kita singkat dengan KIA. Dengan adanya transformasi ini, maka posyandu berubah melayani seluruh siklus kesehatan mulai dari bayi sampai dengan lansia yang dilakukan secara masif dari tahun 2024 sampai dengan sekarang. Oke, next. Berikut 6 standar layanan minimal 6 SPM posyandu tadi juga sudah dijelaskan. Ada bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan yang terakhir bidang sosial. Lanjut. Berikut peran posyandu. Ada poin pertama, perencanaan pembangunan, menyediakan data dasar kesehatan masyarakat. Nah, ini biasa di posyandu juga pasti mencatat dan mendata. Kita juga di kecamatan kadang meminta data, itu salah satunya data anak stunting. Data anak stunting yang kita minta dari posyandu ataupun dari puskesmas. Kemudian poin kedua, pengusul program. Jika ada usulan program dari kader posyandu, itu nanti bisa diusulkan melalui Musrembangdes. Kemudian poin ketiga, pemberdayaan masyarakat, menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan khususnya di bidang kesehatan. Seperti yang ada kita sekarang, pengukuhan kader posyandu itu adalah salah satu partisipasi aktif masyarakat. Selain itu juga ada bisa dilakukan gotong royong masyarakat. Kemudian pelaksana pelayanan sosial dasar, mengimplementasikan layanan kesehatan imunisasi gizi sebagai bagian dari SPM
kunjungan lansia yang memerlukan bantuan sosial, itu nanti ada di bidang sosial. Kemudian selanjutnya pengawasan pelayanan dasar di masyarakat. Posyandu mengawasi dan memastikan pelayanan sosial dasar terutama bidang kesehatan berjalan maksimal bagi masyarakat. Jadi memastikan semua kelompok umur itu mendapatkan pelayanan dasar yang maksimal dan terstandar. Oke, lanjut Pak. Kita lebih spesifik ke bidang pekerjaan umum. Dalam Posyandu 6 SPM berfokus pada dukungan lingkungan sehat, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur desa. Peran Posyandu di bidang ini lebih pada edukasi, pendataan, dan pelaporan kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti. Mungkin bisa dikatakan kader Posyandu khususnya di bidang pekerjaan umum itu adalah perpanjangan tangan pemerintah desa. Lanjut. Berikut ini ada 5 poin peran kader. Yang pertama, edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah kosmetik rumah tangga serta melakukan pengelolaan terhadap bank sampah milik desa. Adapun peran kadernya yang pertama, memberikan edukasi pentingnya air bersih untuk kesehatan keluarga seperti sosialisasi, ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengelolaan limbah rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan limbah rumah tangga seperti apa sih? Itu seperti septic tank, Bu, ya. Nah, untuk itu kader Posyandu khususnya di bidang pekerjaan umum itu bisa mengingatkan ke masyarakat agar septic tank itu memadai dan terstandar, agar tidak bocor dan tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga, mengajak masyarakat memanfaatkan dan mengelola bank sampah desa. Kita di wilayah Kecamatan Semarang Jaya sendiri mungkin hanya beberapa yang memiliki TPS 3R. Kalau untuk bank desanya saya tidak tahu apakah masih aktif atau tidak. Tapi nanti akan ada program dari kabupaten yang mengusulkan setiap kecamatan atau desa itu harus memiliki bank sampah desa. Jadi kader Posyandu bisa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi seperti mengumpulkan botol-botol plastik, sampah plastik agar bisa disetorkan ke bank sampah desa baik di desa ataupun kecamatan untuk mengurangi sampah plastik. Peran pembina mendorong koordinasi dengan pengelola bank sampah desa, kemudian mendukung program desa terkait sanitasi dan lingkungan sehat. Lanjut. Yang kedua, identifikasi dan pemeliharaan embung air baku. Nah, apabila kader Posyandu menemukan embung desa yang penurunan fungsi atau kerusakan seperti embung desa yang bocor ataupun banyaknya endapan lumpur yang menyebabkan kapasitas air turun, ataupun mungkin banyak tanaman liar yang tumbuh di permukaan, silahkan didata dan dilaporkan ke pemerintah desa untuk bisa ditindaklanjuti. Peran tim pembina berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait pemeliharaan embung. Kemudian kedua, mendorong pemanfaatan embung untuk kebutuhan masyarakat. Lanjut, Marisa. Yang ketiga, pemeliharaan jaringan air perdesaan. Jadi kalau ada rumah tangga yang belum terakses jaringan air, apalagi itu di rumah tangga yang dari masyarakat kurang mampu, kemudian terdapat gangguan distribusi air bersih, silakan didata, kemudian diverifikasi, biar disurvei bersama-sama dengan pemerintah desa agar bisa ditindaklanjuti. Nah, dari peran pembina berkoordinasi tindak lanjut dengan pengelola sarana air bersih desa. Jadi peran pembina nanti juga turut membantu supaya cepat untuk tindak lanjut. Lanjut, Pak. Identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku. Jadi kalau ada sumur air tanah yang rusak atau tidak layak juga bisa dilaporkan, didata. Peran tim pembina mengusulkan rehabilitasi melalui musyawarah desa. Lanjut. Ini kayaknya terakhir, identifikasi kebutuhan pembangunan jalan desa. Untuk peran kadernya mendata akses jalan yang rusak dan menghambat pelayanan dasar, menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan jalan desa. Apabila ada jalan menuju ke pelayanan dasar, contohnya seperti ke fasilitas umum Posyandu, terdapat jalan rusak sehingga menyebabkan masyarakat susah mengakses, itu didata, kemudian bisa diusulkan melalui musrenbangdes. Peran tim pembina mengintegrasikan hasil identifikasi dalam perencanaan pembangunan desa. Lanjut. Berikut diagram alur SOP
selanjutnya kader melakukan verifikasi dan kunjungan lapangan bersama pemerintah desa. Nah, di sini bisa tidak, bisa iya. Kalau iya, lanjut kader mengajukan data permohonan renovasi perbaikan kepada pemerintah desa. Dilanjutkan pemerintah desa menindaklanjuti permohonan yang memenuhi syarat OPD. Dan yang terakhir OPD menindaklanjuti permohonan dari pemerintah desa. Kesimpulan yang terakhir, Posyandu berperan menjaga keterkaitan antara kesehatan masyarakat, lingkungan yang layak, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur desa yang baik untuk mendukung keberhasilan pelayanan posyandu dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Jadi kami sebagai tim pembina khususnya di bidang SPM meminta bantuan kepada kader posyandu desa sebagai perpanjangan tangan kami dan juga berpanjangan tangan pemerintah desa. Jadi kalau memang ada masyarakat yang perlu bantuan untuk pelayanan dasar kita, silakan bisa didata dan diverifikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya kami datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk keenam pemateri kita pada pagi hari ini. Baik, dengan berakhirnya materi dari keenam bidang tadi, dari SPM tadi, 6 bidang SPM, maka berakhir pula kegiatan pembuahan tim pembina posyandu Desa Sekecamatan Semarang Jaya Kabupaten Mandau masa bakti 2025, 2030 dan 2026-2031. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum